Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara-saudara seiman dan saudara-saudara yang saya cintai di Yayasan Amanah kita. Pada hari ini, sore hari ini, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana kita menanggapi kesehatan ini dalam masa-masa di bulan suci Ramadan, terutama dengan pandemi COVID-19 ini. Di sini saya sedikit cerita bahwa kesehatan itu sebetulnya bersumber pada 3 hal. Yang pertama itu adalah pola pikir, yang kedua adalah pola hidup, yang ketiga adalah pola makan. Di sini pola pikir yang sering kita lupakan adalah banyak hal-hal yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita terlalu berpikir lebih tentang kecemasan, kekhawatiran, ya. Nah, sebaiknya kita kembalikan kepada hal-hal yang sangat esensial bagi kita adalah keikhlasan. Nah, keikhlasan terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Di sini memang semua kondisi sangat sulit, ya. Mulai dari anak-anak yang sekolah, para pekerja, ya, baik swasta, negeri maupun pemerintah sekaligus, ya. Di sini kita melihat bahwa semuanya dalam kondisi terpuruk. Nah, hal yang paling terpenting di sini adalah kita harus seikhlas-ikhlasnya menghadapi problema ini. Karena apa? Kalau kita kurang ikhlas, kita kurang menyadari hal yang paling penting ini adalah justru pikiran kita membuat stres itu tubuh kita akan menjadi lebih sakit. Nah, dalam kondisi ini kenapa hubungannya adalah waktu kita stres itu banyak sekali hormon-hormon tubuh kita itu yang bikin pembuluh darah kita menjadi sempit. Nah, itu akan terjadi namanya kita sebut sebagai gangguan mikrosirkulasi. Nah, mikrosirkulasi ini justru membuat kita punya oksigen sari-sari makanan ini justru semakin sulit untuk masuk ke dalam tingkat sel. Nah, pada saat tersebut sehingga apa? Imunitas tubuh kita itu sulit sekali terbentuk dalam kondisi seperti ini. Sehingga apa? Banyak sekali masyarakat kita yang lebih mudah terkena COVID-19 ini, gitu. Yang kedua adalah pola hidup. Nah, pola hidup juga dalam kondisi-kondisi seperti ini banyak-banyaklah olahraga, istirahat yang cukup, ya. Makan makanan yang sehat, ya, minum multivitamin, ya, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Yang ketiga adalah pola makan. Nah, pola makan ini banyak juga masyarakat kita memang dalam kasus seperti ini kita mungkin berpikir kita makan seadanya. Tetapi harus diingat bahwa yang kita arahkan adalah pola makan dengan gizi seimbang, di mana seratnya cukup, proteinnya cukup, karbohidrat cukup. Nah, di sini juga sama bahwa banyak sekali masyarakat kita intake karbohidrat dalam jumlah yang cukup besar, gitu. Nah, dengan makan karbohidrat yang cukup besar ini justru beresiko, terutama pada pasien-pasien yang penderita yang mengalami suatu sindrom metabolik. Nah, pada sindrom metabolik ini sangat sulit sekali, justru akan beresiko terhadap apa? Terhadap resiko terjadinya infeksi COVID-19 ini. Jadi, orang-orang yang penderita yang mengalami suatu penyakit sindrom metabolik, entah itu suatu hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterol, ya. Nah, berarti apa? Dia punya sistem mikrosirkulasi biasanya sudah terganggu. Nah, sama juga tadi pada tingkat stres, di mana juga mikrosirkulasi ini sangat penting karena dia bekerja pada tingkat seluler kita, di mana terjadi pertukaran oksigen, sari-sari makanan, pembuangan zat sisa ini terjadi di mikrosirkulasi. Dan pengaliran dari
sistem hormonal kita dan imunitas tubuh kita di tingkat seluler. Sehingga apa? Otomatis kalau tingkat seluler ini terganggu, jadi resiko untuk terjadinya terpapar oleh COVID-19 ini sangat tinggi gitu. Saya rasa itu yang paling penting gitu.